Saat ini, perawat dikenal sebagai tenaga medis yang bertugas membantu dokter untuk merawat orang sakit. Pada zaman dahulu, istilah perawat hanya ditujukan bagi perempuan yang memiliki naluri keibuan atau dapat merawat orang yang sedang sakit. Namun, pada abad ke-18, saat Perang Crimea terjadi, muncul sosok perempuan bernama Florence Nightingale yang merupakan perintis ilmu serta standarisasi dalam keperawatan. Ia juga pernah menulis buku Notes on Nursing yang berisi catatan lengkap ilmu keperawatan, yang kemudian menjadi buku panduan di sekolah keperawatan dunia. Florence Nightingale lahir pada 12 Mei 1820 di Florence, Italia, kota yang mengilhami namanya. Ia adalah anak terakhir dari 2 bersaudara dan merupakan bagian dari klan Inggris kaya yang termasuk dalam lingkaran sosial elit. Ibunya, Frances Nightingale, berasal dari keluarga pedagang dan bangga bersosialisasi dengan orang-orang yang sama kaya dengannya. Ayah Florence adalah William Edward Nightingale, pemilik tanah kaya yang memiliki 2 perkebunan, satu di Lea-Hurst, Derbyshire, dan yang lainnya di Amble, Hampshire. Berasal dari keluarga dengan status sosial tinggi, Florence Nightingale dibimbing dengan baik oleh keluarganya di bidang bahasa, matematika, dan sejarah. Namun siapa sangka, keinginan ini tumbuh ketika ia berlibur ke Jerman pada tahun 1840-an. Saat itu, ia bertemu dengan biarawati Lutheran yang bertugas di sebuah rumah sakit milik pendeta. Ia kagum kepada biarawati yang memiliki jiwa sosial yang tinggi untuk membantu banyak orang. Florence kemudian menyampaikan keinginannya untuk menjadi seorang perawat kepada keluarganya. Tetapi ia tidak mendapat sambutan yang baik. Hal tersebut lantaran pada masa itu keadaan rumah sakit tidak seperti sekarang ini. Kebanyakan rumah sakit zaman itu memiliki lingkungan yang kotor. Para perawat kala itu pun mayoritas adalah wanita penghibur, pemabuk, dan sama sekali tidak memiliki keahlian secara medis. Dalam pandangan keluarga Florence, tidak ada satupun wanita terhormat yang berpikir untuk menjadi seorang perawat. Pada tahun 1851, ketika sedang berkunjung ke Jerman, Florence mengikuti pelatihan perawat di Institut Diakan Protestan di Kaiserswerth setelah mendesak kedua orang tuanya. Setelah menimba ilmu dan banyak praktik, pada tahun 1853, Florence diberikan kesempatan untuk menduduki jabatan sebagai pemimpin di institusi perawat wanita terhormat di London. Hal ini menjadi langkah pertamanya untuk membuat sebuah model rumah sakit berkelas yang memiliki standar medis dan lingkungan yang baik. Mendapat julukan The Lady with Lamp, aksi militer Inggris melawan Rusia atau Perang Crimea pada tahun 1854 membuat Florence menjadi sukarelawan perawat. Dia dikirim ke Scutari, Inggris untuk mendampingi para dokter di sana. Awalnya niat baik Florence ditentang oleh para dokter, namun akhirnya mereka mulai menerima Florence setelah terjadi lonjakan jumlah korban perang yang sangat besar dan membuat para dokter kewalahan. Florence membantu dengan kecapakan dan keahlian yang membuat takjub semua orang. Dia berhasil memperbaiki keadaan dan menolong ratusan orang di pekan pertama. Melalui koordinasinya yang matang, Florence berhasil mengusahakan 12.000 pasien memperoleh perawatan, walau dengan sarana yang sangat terbatas. Perjuangan Florence Nightingale dalam dunia keperawatan tidak berhenti sampai di situ saja. Pada tahun 1860, ia mendirikan sekolah dan rumah tinggal untuk pelatih para perawat di rumah sakit. Dengan bertambahnya usia, kesehatannya mulai menurun di tahun-tahun. Pada tahun 1910, ia menghembuskan nafas terakhirnya di umur 90 tahun. Atas jasa besarnya, Florence diberikan penghargaan British Order of Merit 5 tahun setelah kematiannya, pemerintah juga mendirikan monumen Perang Crimea untuk menghormati perjuangannya.
Selamat siang Mbak Lala. Siang, Sus. Saya dengan perawat Tika. Hari ini kita tensi dulu ya. Maaf ya. Gimana hari ini Mbak Lala? Apa ada keluhan? Tidak ada. Tidak ada ya. Maaf ya. Relax saja. Saya mulai ya. Baik, tensinya 120/80 ya Mbak. Normal. Mbak Lala, hari ini tensinya sudah bagus, sudah normal, dan sudah tidak ada keluhan lagi. Jadi nanti sekitar jam 3 saya kembali lagi untuk mengecek tensinya lagi ya. Oke, baik, Sus. Terima kasih. Ya, sama-sama Mbak Lala.